Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmat, kasih sayang, rahmat darinya, yang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya di kehidupan dunia ini selalu berupaya untuk mewujudkan kesyukuran kepadanya. Alhamdulillah, biidznillah, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar dengan judul Risalah Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para wanita muslimah, karya Asy-Syaikhah Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan dengan judul Min Afatil Lisan, dari beberapa penyakit yang merusak pada lisan. Telah berlalu kita sebutkan di antara dari penyakit pada lisan adalah berucap, berbicara dengan kalimat yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Dan ini dari penyakit yang paling berbahaya, bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Kemudian yang kedua, dia berbicara tentang bid'ah ketika dia menyeru atau mengajak manusia dengan lisannya untuk melakukan perbuatan bid'ah yang diada-adakan di dalam agama, yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-ghibah, yaitu dia membicarakan dari aib saudaranya atau saudarinya dari kaum muslimin. Dia berbicara tentang kehormatannya pada apa yang saudarinya tersebut tidak menyukainya, hal yang dibenci. Kemudian yang keempat adalah an-namimah, mengadu domba, yaitu apabila ada seseorang yang dia mendengarkan ucapan manusia, itu dia mengambil dari ucapan manusia kemudian dia sampaikan kepada orang lain dengan berbagai ucapan-ucapan yang mungkin sudah dikemas dengan sedemikian rupa, ditambah atau ada hal yang dikurangi, disampaikan pada orang lain dengan maksud untuk menimbulkan kerusakan. Dan ini adalah dari dosa besar, namimah. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya
kita telah menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengancam dari mereka yang suka mengadu domba. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, kata baginda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga mereka yang suka mengadu domba. Mengambil pembicaraan orang lain, dia sampaikan kepada orang yang berikutnya dengan maksud untuk menimbulkan kerusakan, supaya rusak hubungan antara manusia, terjadi pertengkaran dan pertikaian, bahkan sampai berujung kepada pertumpahan darah. Ini namam. Dan juga kita telah jelaskan ya maksud dari ucapan Nabi SAW, la yadkhulul jannata namam. Telah kita jelaskan dari rinciannya. Kemudian masih pada pembahasan yang berkaitan dengan dosa pada lisan, mengadu domba dalam rangka mewujudkan kerusakan. Kata beliau, Asy-Syaikh hafidhahullah ta'ala, wa'lami anna man nammat laki nammat alayki wansahi man kanat hadhi khaslatuha birifqin walin wa bil mau'idatil hasanah al marrah talul marrah fa illam tanzajir fahdari akhwatika minha wajtanabi mujalasataha lianna Allah azza wa jalla yaqul wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Kata beliau Asy-Syaikh hafidhahullah ta'ala, wa'lami, ketahuilah wahai para wanita muslimah, anna man nammat laki, bahwa sesungguhnya apabila ada seseorang yang dia melakukan namimah, dia sampaikan kepadamu, oh ini ucapannya si A seperti ini, begini dan begitu. Dia datang, dia kabarkan kepada dirimu, yang mungkin kita menganggap itu memberikan keberuntungan bagi kita, hal yang menyenangkan. Nammat alaiki, harus kita tahu dan ingat bahwa pada suatu kesempatan boleh jadi engkau yang akan diadu domba. Dia akan menceritakan ucapan-ucapanmu kepada orang lain, sebagaimana sebelumnya dia telah menceritakan ucapan-ucapan orang lain kepada dirimu dalam rangka memunculkan kerusakan. Nanti suatu saat dia juga akan menceritakan dirimu kepada orang yang berikutnya. Jadi ini harus dipahami oleh para wanita muslimah. Oleh sebab itu telah kita ingatkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kalau ada misalnya yang datang kepada kita memberikan kabar, berita, ucapan-ucapan yang kelihatannya berpotensi untuk mewujudkan kerusakan, maka tahan. Jangan kita dengarkan. Kalau bisa kita berikan nasihat kepada dirinya supaya dia berhenti dari perbuatan itu. Jangan kita juga ikut larut. Bahkan kita senang. Ada ya sebahagian para wanita muslimah, dia suka kalau dia mendengarkan adanya pembicaraan-pembicaraan yang bisa menjurus kepada membicarakan orang lain, ada kehormatan orang lain di situ dijatuhkan, dilecehkan, hal yang membuat dirinya itu senang
Apalagi kalau memang sebelum-sebelumnya mungkin ada masalah sama dirinya terhadap orang itu. Oh ternyata dia begini. Oh ternyata dia begitu. Jelas ya? Maka harus dia berhenti. Jangan dia dengarkan. Itu yang paling selamat untuk dirinya. Jangan dia menjadi pendengar setia. Karena ingat, suatu saat nanti engkau yang akan jadi korban. Ucapan-ucapanmu itu dia sampaikan juga kepada orang lain. Jelas ya? Kondisinya nanti akan sama dengan orang yang pernah dia ceritakan kepada dirimu. Jadi harus berhati-hati. Kemudian kata beliau, wansahi, tapi berikan kepada dirinya itu nasihat. Ini kalau kita mampu sesuai dengan kadar kapasitas kemampuan kita. Man kanat hadhihi khaslatuha. Kita berikan dia nasihat pada siapa yang memiliki sifat yang seperti ini. Suka mengadu domba, suka mencari-cari berita, mengambil berita di sana, sampaikan di sini. Dengan tujuan memang untuk merusak hubungan di antara manusia. Nasihati dirinya birifqin walin, bil mau'idatil hasanah. Yaitu dengan nasihat-nasihat yang penuh dengan kelemah lembutan. Tidak kasar, jangan dibentak, jangan dicaci maki. Oh memang kamu ini dari dulu seperti itu sifatmu, tidak pernah berubah. Suka mengadu domba. Nah, kita upayakan memberikan nasihat dengan cara yang paling indahnya. Dengan nasihat yang lembut, dengan nasihat yang menyejukkan, dengan al-mau'idah, wejangan yang baik. Dan di sini juga ya seorang yang ingin memberikan nasihat juga harus punya fiqih di dalam menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu. Jelas ya? Setahap demi setahap, pelan-pelan. Jangan dia terburu-buru. Jelas ya? Apalagi kalau memang itu sudah menjadi sifatnya. Biasanya orang-orang yang seperti ini gampang juga tersinggung. Kalau dia tidak mampu memberikan nasihat, sudah. Ditinggalkan majelisnya. Jangan dia jadi pendengar setia untuk orang-orang yang sifatnya seperti itu. Jelas ya? Fa in lam tanzajir, kalau misalnya dia tidak terkontrol, sudah seperti itu, tidak mau berhenti, fahdari, maka engkau harus berhati-hati. Berikan peringatan kepada saudara-saudarimu darinya. Jelas ya? Dan juga jauhkan dirimu untuk duduk di majelisnya. Kalau kita sudah tahu, misalnya si A memang dia suka membawa cerita-cerita kabar-kabar untuk mengadu domba. Misalnya ada acara pertemuan arisan ibu-ibu misalnya, atau ada acara-acara yang mereka dipertemukan di situ. Bahkan misalnya di majelis ta'lim, kalau dia kita sudah tahu sifatnya seperti itu, jangan duduk. Kita cari teman, bicara yang lain. Berbicara yang lebih bermanfaat. Jelas ya? Daripada mendengarkan ucapan-ucapannya. Kenapa? Li'annahu, harusnya tidak ada dhamirnya ya. Li'anna Allah Azza wa Jalla yaqul. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ini dalilnya. Kenapa harus kita sikapi, kita tinggalkan. Jelas ya, jangan duduk bersamanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau melihat wahai Muhammad mereka yang suka membicarakan, melecehkan dari ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Jelas ya? Jadi bukan disuruh ikut diam, dengarkan, tapi berpaling. Jauhi. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi.
sampai mereka mengubah, mencari topik pembicaraan yang lain. Jelas ya? Misalnya dia sudah berubah, wanita tersebut sudah ada yang memberikan nasihat dan kelihatannya pembicaraannya sudah lumayan bagus, lurus-lurus, sudah tidak membicarakan lagi dari berita-berita untuk merusak, maka tidak apa-apa kita duduk lagi bersamanya. Jelas ya? Kenapa? Wa imma yunsiyannaka syaitanu. Karena syaitan itu akan membuatmu benar-benar menjadi lupa akan larangan tersebut. Jelas ya? Fala taq'ud ba'da dzikra. Maka janganlah engkau duduk setelah adanya peringatan ma'al qaumil zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Jangan kita larut ikut berbicara dengan mereka. Ini kaidah di dalam berteman, di dalam bersahabat, di dalam kita bermajelis. Harus pandai memilih dan memilah mana majelis, mana teman-teman yang baik. Jelas ya? Karena kaidahnya dalam agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man habba. Falyanzur ahadukum man yukhallil. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka hendaknya kalian melihat siapa yang pantas untuk dia jadikan teman. Jelas ya? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama temannya. Dia bisa memberikan warna yang baik dan juga bisa memberikan warna yang buruk. Jelas ya? Oleh karena itu harus dia berhati-hati. Kemudian kata beliau Syekhah hafizahullah taala, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil ghibati wan namimah annahuma mutaghayyirani am mutaradifani, walladhi rajjahahu al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala anna bainahuma taghayyuran wa anna bainahuma umuman wa khususan wa jahiyan. Dan sungguh para ulama ahlul ilmi mereka bersilang pendapat di dalam mendefinisikan dari makna ghibah dan namimah. Apakah ghibah dan namimah itu mutaghayyirani, berbeda, atau mutaradifani, atau keduanya itu sama? Memang kalau kita lihat sepintas dari definisinya seakan-akan sama, karena ghibah dan namimah itu di dalamnya ada bentuk menceritakan orang lain. Jadi seakan-akan mirip. Jelas ya? Dan yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, kata beliau, anna bainahuma taghayyuran. Antara ghibah dan namimah itu ada perbedaan, jadi tidak sama. Jelas ya? Wa anna bainahuma umuman wa khususan wa jahiyan. Dan di antara keduanya, antara ghibah dan namimah itu ada yang umum dan ada yang khusus dari satu sisi. Jelas ya? Mungkin ghibah yang lebih umum pada satu sisi dan bisa jadi dia lebih khusus. Demikian pula namimah. Dia umum pada sisi yang satu dan dia lebih khusus pada sisi yang lain. Dan ini lebih jelasnya memang harus dilihat dari apa definisi pembahasan para ulama. Dan pada pertemuan yang sebelumnya sebenarnya kita sudah jelaskan ya, kita sudah singgung dari sebahagian penjelasan yang disebutkan oleh penulis Syekhah hafizahullah taala. Kita baca keterangannya. Wadhalika, dan hal tersebut kenapa seperti itu? Kenapa umum dan khusus antara keduanya?
Lianna namima, karena namima itu mengadu domba, ini dalam bahasa Indonesia kita, naqlu halil syakhs, naqlu halil syakhsi li ghairihi ala jihadil ifsadi bi ghairi ridahu sawa'un kana bi ilmihi am bi ghairi ilmihi. Jadi namimah itu mengadu domba adalah naql. Dia mengambil, memindahkan. Jadi dia mengambil penjelasan, menceritakan keadaan syakhs, seseorang, li ghairihi, kepada orang lain, ala jihatil ifsadi, dalam rangka untuk memunculkan al-ifsad, kerusakan, bi ghairi ridahu, tanpa ridhonya. Jelas ya? Jadi walaupun dia tahu, dia tidak tahu, dia ridho atau tidak, yang jelas dia sampaikan. Dia tahu keadaannya orang ini seperti ini, si A begini, dia ceritakan, dia sampaikan kepada orang lain supaya orang tersebut apa? Tidak senang, tidak suka. Akhirnya terjadi apa? Kerusakan. Sama saja. Apakah dia tahu atau dia tidak tahu? Jelas ya? Jelas ucapannya itu sudah sampai kepada orang lain. Keadaannya si A melalui kurir ini sampai kepada si B. Sehingga terjadi perselisihan, kerusakan. Dia tahu atau tidak? Jelas ya? Si A ridha atau tidak? Yang jelas sudah terjadi. Wal ghibah, adapun ghibah, dzikruhu fi ghaibatihi bima la yurdihi. Adapun kalau dia ghibah adalah ketika dia menyebutkan tentang saudaranya atau saudarinya sesama wanita muslimah fi ghaibatihi, ketika orang yang dibicarakan itu ghaib, tidak ada di hadapannya, pada apa yang dia tidak ridha. Jelas ya? Yaitu ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu pada apa yang dia tidak senangi, apa yang dia benci, ketika dia tidak ada di hadapanmu. Jelas ya? Kemudian kita akan baca dari penjelasan beliau. Famtazat namimatu bi qasdil ifsadi wala yushtaratu dzalika fil ghibah. Maka namimah itu dia lebih tinggi, dia lebih istimewa. Sebenarnya tidak ada keistimewaan di sini ya, cuma bahasanya memang seperti ini. Artinya dia lebih unggul karena ada maksud merusak. Itu namimah. Jadi namimah intinya adalah ketika orang yang menyampaikan ucapan-ucapan si A, bagaimana keadaan si A kepada si B dengan maksud apa? Merusak. Itu intinya. Wala yustaratu dzalika fil ghibah. Tapi tidak dipersyaratkan maksud merusak itu pada ghibah. Kalau ghibah itu tidak ada maksud untuk merusak, walaupun dia tidak merusak. Ada misalnya seseorang, dia sebut tentang saudarinya seperti ini. Jelas ya? Dia sampaikan kepada orang lain. Mungkin dianggap itu biasa-biasa saja. Tapi orang yang diceritakan itu dia merasa tidak senang. Kalau misalnya apa yang dia sembunyikan, apa yang dia tidak suka, ternyata sampai ke telinga orang lain. Disampaikan. Dia tidak senang, dia tidak suka. Jelas ya? Itu namanya ghibah. Walaupun orang yang menyampaikan itu mungkin dia tidak bermaksud untuk memunculkan apa? Kerusakan. Dianggap biasa saja. Kan banyak orang seperti itu. Oh ini kan benar. Apa yang saya bicarakan ini benar.
Saya tidak maksud untuk merendahkan dia, tidak untuk merusak hubungannya, bukan. Saya sampaikan ini tidak ada maksud untuk merusak dia. Tapi orang yang disampaikan dari apa yang terjadi pada dirinya, pada apa yang dia tidak suka, ketika disampaikan sama orang lain, dan dia tidak senang, itulah ghibah namanya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, jadi dari sisi ini, namimah itu dia lebih umum. Kenapa? Karena ada maksud apa? Apa dia lebih khusus? Karena ada maksud al-ifsad. Wamtazatil ghibatu bikauniha fi ghaibatil maquli fihi. Washtarakata fi ma'ada dalik. Kemudian, ya sekarang tentang ghibah. Dan ghibah itu dia lebih umum, dia lebih unggul. Bikauniha, yaitu hakikatnya dari ghibah itu pada orang yang diceritakan itu al-maqul yang dibicarai, dia fi ghaibatin, tidak ada di situ, dia ghaib. Itu ghibah namanya. Bikauniha, keberadaannya fi ghaibatil maqul, yaitu ghaibnya orang yang dibicarakan, tidak ada di situ. Itu namanya ghibah. Jelas ya? Jadi kalau misalnya dia membicarakan saudarinya pada apa yang saudarinya itu tidak senang tentang dirinya, dibicarakan, dia hadir di situ, itu namanya celaan. Dia menghina, jelas ya, melecehkan dirinya. Tapi kalau misalnya orang yang dibicarakan itu tidak ada di hadapannya, maka itu namanya apa? Ghibah. Itu perbedaannya. Dan ini telah berlalu ya, dan juga sudah sebutkan. Wa minal ulama, dan ada dari para ulama, man yashtaritu fil ghibati ayyakuna al-maqulu fihi ghaiban. Wallahu alam, intaha. Ini lebih tegas lagi. Dan sebagian dari para ulama ada yang mempersyaratkan pada ghibah harus yang dibicarakan itu ghaiban, dalam keadaan ghaib, ghairu mawjud, tidak ada di situ. Itu baru bisa dikatakan ghibah. Tapi kalau ada di hadapannya, itu artinya dia mencela, dia melecehkan, dia meremehkan, dan seterusnya. Jelas ya? Dan ini juga sama-sama dari dosa besar. Tidak boleh, haram hukumnya. Jelas ya? Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencacati, menghina, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Membunuhnya adalah kekafiran. Jelas ya? Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh hafizallahu taala, jadi ini jelas ya antara namimah dan ghibah. Kalau namimah itu dia harus ada maksud al-ifsad, merusak. Orang yang melakukan namimah tujuannya untuk merusak. Tapi kalau orang yang melakukan ghibah, walaupun mungkin dia tidak dalam rangka untuk merusak, yang jelas orang yang dia cacat itu tidak senang dan tidak suka, tidak ada di hadapannya, itulah ghibah. Jelas ya? Saya kira ini jelas ya? Kemudian kata beliau, Syekh hafizallahu taala, wa qad dzakara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala baban bi'unwani babi bayani syai'in min anwa'i sihir fi kitab tauhid. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau telah menyebutkan baban, satu bab, bi'unwan, dengan judul bab penjelasan sesuatu dari jenis-jenis sihir di dalam kitab tauhid.
Wa min dimnil adillati allati dzakaraha marwahu Muslimun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adhu hiya namimatu alqalatu bainan nas. Qala syarih kitab at-tauhid Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, ini dalam kitab beliau Fathul Majid, ini cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dzakara Ibnu Abdul Bar an Yahya bin Abi Katsir annahu qala yufsidun namamu wal kadzdzabu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sanatin. Ketiga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan satu bab di dalam kitab Tauhid, bab tentang penjelasan sesuatu dari jenis-jenis sihir. Maka beliau menyebutkan dari beberapa dalil. Dan di antara dalilnya, apa yang disebutkan yang tertera dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan apa? Dengan namimah. Padahal ini berbicara tentang apa? Bab tentang sihir. Jelas ya? Oleh sebab itu memang ada kemiripan antara namimah ini dengan apa? Dengan sihir. Nanti akan ada penjelasannya. Rasulullah SAW bersabda, ala hal unabbiukum mal adhu. Maukah kalian, tidakkah kalian saya kabarkan tentang al-adhu? Dia adalah an-namimah, yaitu al-qalatu bainan nas, yaitu ucapan di antara manusia dengan maksud apa? Merusak. Jelas ya? Qala syarih kitab at-tauhid, kemudian dalam syarah kitab at-tauhid dalam Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala, beliau berkata, yufsidun nammamu wal kadzdzab. Nammam, tukang adu domba, tukang dusta, itu bisa merusak fi sa'atin, dalam sesaat. Ma la yufsidu sahiru fi sanatin. Apa yang tidak bisa penyihir itu merusaknya dalam setahun. Jadi lebih dahsyat lagi. Jelas ya? Jadi namam dan kadzab ini bisa merusak dalam sesaat. Yang kerusakan itu bahkan tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir selama setahun. Tidak bisa dia munculkan kerusakan itu walaupun dalam setahun. Jelas ya? Jadi lebih berbahaya dari satu sisi. Paham ya? Di antara sihir itu untuk merusak apa? Hubungan. Maka hubungan suami istri, hubungan dia dengan tetangganya, hubungan dia dengan saudara-saudarinya, itu ada dari bagian-bagian dari ilmu sihir. Jelasnya? Dan juga ini bisa dilakukan oleh namam. Dan bahkan dia lebih cepat lagi. Bisa dalam sesaat, sekejap. Tinggal dia sampaikan saja ucapannya si A kepada si B, selesai. Terjadi apa? Kerusakan. Kalau mungkin tukang sihir, kalau dia minta bantuan jin mungkin agak panjang prosesnya. Jelas ya? Tapi kalau yang namam ini, dia mungkin bisa dengan waktu yang singkat. Pengaruhnya. Jelas ya? Yang jelas sama-sama menimbulkan apa? Kerusakan. Namam menimbulkan kerusakan, terjadi keretakan di antara orang-orang yang tadinya mereka bersatu, punya ikatan yang kuat, sama juga tukang sihir, pada sihir-sihir tertentu, dia bisa apa? Membuat hubungan orang lain itu rusak, retak. Jelas ya? Wa qala Abul Khattab fi Ulil Masail wa minas sihr as-sa'yu bin namimati wal ifsadu bainan nas. Abul Khattab dalam Uyunul Masail beliau berkata, dan di antara sihir itu, ini di antara sihir ya, as-sa'yu, yaitu perbuatan melakukan namimah, wal ifsad, dan juga melakukan apa? Kerusakan di antara manusia.
Jelas ya, ini dari bentuknya, walaupun secara hakikat mungkin tidak sama. Apalagi hukumnya. Kalau sihir kan jelas, ini keluar dari agama. Paham ya? Kalau namimah itu hanya dosa besar saja. Telah berlalu. Kecuali dia menghalalkan namimah. Dia meyakini halalnya. Nah, itu baru boleh dikatakan dia keluar dari agama. Karena dia menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tapi kalau kita lihat di sini, sihir itu memang mengeluarkan dari agama. Kalau namimah itu tidak. Dia disebut bagian dari sihir karena memang ada dari hal-hal yang dilakukan oleh tukang sihir, bisa juga dilakukan oleh si namam ini, tukang adu domba. Sihir itu dia halus, jelas ya, tersembunyi. Dikatakan sihir karena kebanyakannya itu dilakukan di waktu sahur. Jelas ya, di akhir malam itu dilakukan dari sihir itu dengan berbagai bacaan-bacaan, dia meminta pertolongan kepada makhluk, pada jin. Sebagiannya seperti itu dari bentuk sihir. Ada juga sihir yang dia dengan obat-obatan, ramuan-ramuan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini tidak masuk dalam kekafiran. Tapi kalau dia meminta bantuan kepada jin, nah ini yang kafir hukumnya. Jelas ya? Jadi ini dipahami ya. Ada kesamaan, ada keserupaan. Dari sisi apa? Bisa membuat hubungan itu menjadi rusak antara manusia. Qala fil furu', beliau juga berkata dalam al-furu'. Nah, ini penjelasannya ya. Wa wajhu harusnya ini ada yang kurang ya. Annahu yaqsudul adha bi kalamihi wa amalihi ala wajhil makar wal hilah asbaha bis sihr. Wa hadha yu'rafu bil urfi wal 'adah annahu yu'athiru wa yantaju ma ya'maluhu as-sihru aw akthar fayuti hukmahu taswiyata bainal mutamathilaini awil mutaqaribaini. Lakin yuqalu as-sahir innama yukfaru liwasfi sihir wa huwa amrun khasun wa daliluhu khasun wa hadha laysa bisahir innama yu'athiru amalahu ma yu'athiruhu fayuti hukmahu ila fima ikhtassa bi minal kufri wa adami qabuli taubati. Intaha mulakhasan wa bi yadharu mutabaqatul hadithi litarjama intaha. Nah, ini semakin jelas lagi. Wa wajhun, dan sisinya penjelasannya, annahu yaqsulul ada, yaitu dia orang yang namam ini dia memaksudkan al-ada, gangguan, kerusakan, bikalamihi, dengan ucapan-ucapannya, wa amalihi, dengan perbuatannya, ala wajhil makar, dalam rangka membuat makar, wal hila, tipu daya. Ini orang namam yang suka mengadu domba. Memang dalam rangka apa? Munculkan makar, hila, tipu daya. Yang jelas tujuannya supaya terjadi kerusakan, keretakan di antara hubungan manusia. Jelas ya, si A dan si B yang tadinya bersama, karena adanya namam ini akhirnya terjadi keretakan hubungannya, rusak. Asbah bisir. Ini dia menyerupai sihir. Jelas ya? Wa hadza yu'rafu bil urfi wal 'adah. Dan ini bisa diketahui dengan urf, kebiasaan, dan adat, istiadat. Annahu yu'athiru wa yantaju ma ya'malu sihru. Kenapa? Karena memang namimah itu bisa memberikan pengaruh, wa yantaju, dan juga bisa membuahkan apa? Apa yang sihir itu bisa melakukannya. Ini jelas dilihat. Sihir bisa merusak hubungan, namimah juga bisa merusak hubungan. Sama-sama punya potensi untuk merusak, menimbulkan adza, gangguan. Jelas ya? Bahkan au aktsar. Bahkan dia bisa lebih besar lagi pengaruhnya. Fayu'ti hukmahu. Maka diberikan hukumnya. Jelas ya? Taswiyata, sama antara dua yang serupa atau yang saling mendekati. Jadi dianggap sama, masuk pada
sihir. Karena ada kesamaan dari sisi maksudnya. Jelas ya? Jadi dianggap itu mirip atau mutaqaribain, saling mendekati. Makanya diberikan hukumnya yang sama. Lakin yuqalu, akan tetapi dikatakan as-sahir innama yukfaru liwasfis sihir. Kalau tukang sihir itu dia kafir karena bentuk sihirnya. Jelas ya? Karena bentuk sihir itu ada sihir yang dia meminta pertolongan kepada jin. Ini hukumnya apa? Kafir. Kalau namimah tidak ada hubungannya dengan minta tolong kepada jin. Dia tidak mengharapkan bantuan jin. Dia memang dari ucapan-ucapannya. Dia menimbulkan makar dan hila tipu daya. Tidak meminta bantuan jin. Beda dengan sihir ya. Sahir. Nah, dia dikafirkan karena dia meminta apa? Pertolongan kepada jin. Dan ada juga dari bentuk sihir yang dia mempergunakan apa? Obat-obatan, ramuan-ramuan, tumbuh-tumbuhan. Nah, ini tidak dihukumi kafir. Paham ini ya? Wa huwa amrun khasun. Nah, kalau tukang sihir, dia perkaranya khusus, berbeda dengan namimah. Jadi kalau ada yang melakukan namimah, ketika terjadi kerusakan, oh ini mirip sihir ini. Kalau begitu sama hukumnya. Dari sisi kalau tukang sihir kafir, oh berarti pelaku namimah juga kafir. Kita katakan tidak. Bukan itu yang dimaksudkan. Kesamaannya itu ada kemiripan dari sisi tujuannya. Jelas ya? Tapi dari sisi hukumnya, tukang sihir itu dia kafir, pelaku namimah itu tidak kafir. Hukumnya apa? Dosa besar. Kita katakan bisa menjadi kafir apabila dia menghalalkan namimah tersebut. Dia jatuhnya kepada dosa apa? Menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, kalau ini jelas hukumnya apa? Kafir. Ada orang yang mengatakan zina itu halal walaupun tidak pernah berzina. Ada yang mengatakan mencuri itu halal, boleh walaupun tidak pernah mencuri. Nah, ini hukumnya kafir. Jelasnya keluar dari agama. Wa daliluhu khasun, dan dalilnya juga khusus tentang sihir dan tentang namimah. Itu berbeda. Wa hadza laisa bisahir, dan namimah ini, namam ini dia bukanlah tukang sihir. Inama yu'athiruhu amalahu ma yu'athiruhu. Hanya saja perbuatannya itu bisa memberikan pengaruh apa yang bisa memberikan pengaruh dari tukang sihir. Jelasnya? Mirip dari sisi itunya saja, memberikan pengaruh. Tujuannya kerusakan. Maka diberikan hukumnya kecuali fi makhtass bihi minal kufur. Sama hukumnya kecuali apa yang dikhususkan dari hukum kekafiran. Kalau kafir tidak. Itu cuma untuk tukang sihir saja. Wa adami qabuli taubati, dan tidak diterima dari taubatnya. Nah, ini khusus untuk tukang sihir. Kalau pelaku namimah diterima taubatnya sepanjang dia bertaubat. Dia terjatuh lagi, bertaubat lagi, diterima. Terjatuh lagi, bertaubat lagi, sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Kalau dia bertaubat. Jelas ya? Adapun tukang sihir, ya memang pada sebahagian pendapat tidak diterima dari taubatnya. Jelas ya? Di dalam riwayat disebutkan haddus sahir darbatu bisayf. Di dalam riwayat At-Tirmidzi. Hukuman bagi tukang sihir itu dipenggal lehernya. Itu kalau tukang sihir. Jelas ya? Nah, kalau kita di saat ini ya tukang sihir itu justru diberikan tempat, diviralkan. Jelas ya? Ya memang ada silang pendapatnya di kalangan para ulama apakah tukang sihir itu tidak diterima tobatnya atau tidak. Yang jelas hukumannya dipenggal lehernya. Ini juga dalam riwayat Imam Ahmad, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memerintahkan untuk membunuh setiap dari tukang sihir. Jelasnya bahkan ada sebahagiannya lagi diperintahkan untuk dibakar dari tukang sihir ini. Hukum hadnya dia dipenggal lehernya. Adapun dia bertaubat itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya?
Kemudian kata beliau Syekh hafizallahu taala wa bihi yadhharu mutabaqatul hadithi litarjamah. Dengan ini nampak ya kesesuaian hadis dengan penjelasan judul yang telah kita jelaskan tadi. Ya, tentang apa namanya? Namimah. Ya, kemudian yang berikutnya ini tentang al-kadzib. Ini dosa pada lisan yang kelima, al-kadzib, dusta. Wal kadzibu huwa ma khalafa al-waqi'. Al-kadzib itu kedustaan apa yang menyelisihi al-waqi', kenyataan, realita yang sebenarnya. Itu namanya dusta. Allah Azza wa Jalla yaqul innama yaftari al-kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya mereka yang mengada-adakan kebohongan, kedustaan, mereka itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah para al-kadzibun, para pendusta, pembohong. Wal kadzib min khisalil munafiqin. Dusta juga dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamat ayat tanda kemunafikan yang jelas itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia bercerita, kadzaba, dia berdusta. Ini tadi berkaitan dengan al-kadzib. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia bersumpah, dia akan selisih sumpahnya. Wa idza tumina khana. Kalau dia diserahkan amanah, maka dia akan berkhianat. Jelas ya? Ini tanda kemunafikan. Dan ini namanya nifaqul amali. Nifaq dari sisi amalan. Ada juga nifaq al-i'tiqadi. Nifaq yang sifatnya dia adalah keyakinan. Ini yang mengeluarkan dari agama. Jelas ya? Yang dibahasakan oleh para ulama, yudhirul Islam wa yubtinul kafir, al-kufra. Dia menampakkan keislaman dan dia membatinkan apa? Kekafiran dalam hatinya. Itu definisi dari nifaq, i'tiqadi, munafik. Jadi orang yang munafik itu dia nampakkan keislaman. Amalan-amalan zahir dia lakukan. Kewajiban-kewajiban, salat, puasa, zakat juga dia lakukan. Tapi dia sembunyikan, dia batinkan kekufuran di dalam hatinya. Dia ingkari hal tersebut. Ini namanya nifaq. Jelas ya? Adapun yang disebutkan di sini itu nifaq tapi amali. Tidak sampai pada derajat apa? Mengeluarkan dari agama, kecuali dia halalkan. Kalau dia halalkan kedustaan, ini bisa mengeluarkan dari agama. Jelas ya? Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Ya, semoga manfaatnya kita seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.